Ya, ini pintu masuk, ini adalah front office dari Gedung Kembar. Ya, jadi ceritanya Gedung Kembar ini 4 tahun digunakan secara ilegal, tentu saja tidak ada izin dari pemerintah daerah karena ini adalah aset Pemda. Ya, tapi ya alhamdulillah hari ini sudah dikembalikan lagi, sudah kosong. Kita akan gunakan untuk kegiatan pemerintahan daerah, terutama yang memang ada beberapa OPD yang belum mempunyai gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang, kadulur-dulur yang ada di lembur juga baraya yang ada di kota. Mudah-mudahan sadayana aya dina kasehatan, aya dina kawilujengan, aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam postingan YouTube terbaru Ambu Anne Ratna Mustika Channel, Bupati Purwakarta mengunggah kunjungan beliau ke Gedung Kembar di Jalan Kakasingawinata, Kelurahan Negeri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Dalam kunjungan tersebut, Ambu Anne berbagi cerita tentang bangunan cagar budaya tersebut. Ia melihat ke beberapa ruangan, bertanya kepada penjaga, dan mengecek soal barang-barang yang belum diangkut. Bahkan ia berkata 4 tahun terakhir ini Gedung Kembar dipakai secara ilegal. Namun Ambu Anne tidak menjelaskan maksud dari kata ilegal tersebut. Kedepan Ambu Anne berkata bahwa Gedung Kembar akan difungsikan untuk kegiatan-kegiatan terutama bagi kantor OPD yang belum memiliki gedung. Lantaran postingan itu, kita jadi perlu kembali mengguar sejarah tentang Gedung Kembar. Apa itu Gedung Kembar? Bagaimana sejarahnya? Mari kita kupas sampai tuntas. Tapi supaya kami bersemangat update tentang perkembangan Purwakarta dan sejarahnya, bantu dulu ya, subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan membawa keberkahan serta kemanfaatan. Hatur nuhun. Gedung Kembar adalah istilah bagi warga Purwakarta untuk menyebut bangunan bergaya kolonial klasik yang terletak tidak jauh dari situ Budet Purwakarta atau biasa disebut dengan Taman Sri Baduga. Konon, tidak ada literatur yang pasti mengenai asal mula gedung itu dinamai Gedung Kembar. Hanya saja menilik pada 2 bangunan yang berdiri di antara ruas jalan masuk ke stasiun kereta api. Lantas diduga masyarakat pribumi Purwakarta menamai gedung tersebut dengan Gedung Kembar. Disinyalir gedung itu berdiri seiring pembangunan rel kereta api tahun 1850-an yang menghubungkan antara kota Batavia, Purwakarta dengan Bandung. Gedung tersebut menghadap ke arah barat tepat mengapit jalan menuju gerbang stasiun kereta api. Menurut penuturan beberapa sejarawan Purwakarta, diantaranya RMA Said Widodo, gedung tersebut digunakan oleh para pejabat Hindia Belanda untuk transit saat hendak pergi ke Bandung. Setelah era kemerdekaan, gedung itu berkali-kali beralih fungsi, mulai dari pertokoan, kantor kelurahan, kantor polsek, kantor berita, dan terakhir kantor ormas. Pada tahun 2002, salah satu gedung digunakan sebagai pusat distribusi koran harian. Kalau orang Purwakarta mau nyari koran berita, tinggal datang ke Gedung Kembar tersebut dekat stasiun kereta api. Kemudian setelah itu gedung diambil alih oleh Pemda Purwakarta, namun terbengkalai dan tidak terawat. Kemudian di era kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, direnovasi dan ditata menjadi indah dan bermanfaat. Menurut Kang Deddy Mulyadi, gedung tersebut bekas toko sepatu dan kamera. Kemudian ia ubah fungsi. Gedung pertama diubah menjadi pusat sejarah Purwakarta dan Kesundaan atau yang disebut dengan Museum Diorama Digital Balai Panyawangan Purwakarta. Masyarakat digratiskan untuk mengunjungi gedung ini. Selain masyarakat rekreasi, juga masyarakat belajar tentang sejarah. Kemudian gedung yang satunya lagi menjadi kantor Bupati kedua Kang Deddy Mulyadi, selain di Balai Nagri Kompleks Pendopo Purwakarta. Kang Deddy Mulyadi sering ngantor di Gedung Kembar jika tidak ngantor di Gedung Pendopo Kompleks Pemda Purwakarta. Nah, setelah direnovasi oleh Kang Deddy Mulyadi, Gedung Kembar kemudian menjadi bangunan yang indah dan bernilai sejarah. Di sana terdapat perpustakaan, baik fisik maupun digital. Masyarakat berbondong-bondong datang untuk mengunjungi Gedung Kembar dengan tujuan
foto-foto sampai rekreasi dan mengenang romantika historis masa-masa zaman kemerdekaan, zaman revolusi, sampai situasi pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Di zaman Kang Deddy Mulyadi, jalur di sekitar Gedung Kembar ini sering diadakan Car Free Night, artinya bebas dari kendaraan sepanjang jalan mulai dari Gedung BTN sampai Pasar Rebo itu jalan ditutup. Kemudian sering diadakan pertunjukan-pertunjukan hiburan kesenian dari berbagai daerah tampil. Kemudian menjadi wisata kuliner, banyak jajanan-jajanan atau oleh-oleh khas Purwakarta dijajakan oleh masyarakat. Yang jelas ketika pemerintahan Kang Deddy Mulyadi, area Situ Bulet, area Gedung Kembar penuh dengan pertunjukan dan berjejalnya masyarakat untuk menghabiskan sekedar weekend. Itulah sejarah Gedung Kembar yang ada di Purwakarta. Ayo, siapa di antara kalian yang belum pernah datang ke diorama Gedung Kembar? Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.